Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Rock Channel yang dirahmati Allah. Manusia diuji oleh Allah dengan pelbagai hal, terkadang dengan penyakit dan kemiskinan, terkadang pula dengan kekayaan. Itu semua sebagai ujian apakah manusia tetap beriman pada Allah, atau sebaliknya, mengumpat dan ingkar atas nikmat Allah. Diceritakan, ada 3 orang pemuda dari Bani Israel yang Allah uji dengan penyakit, lepra, botak, dan buta. Kemudian Allah sembuhkan mereka, dan anugerahkan kekayaan sebagai ujian. Kisah tersebut, termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Terdapat sebuah hadis yang bersumber Abu Hurairah tentang 3 orang pemuda yang diuji oleh Allah. Abu Hurairah berkata, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu, penderita lepra, orang berkepala botak, dan seorang buta. Allah ingin menguji keimanan mereka bertiga. Segera diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Pertama-tama datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Si penderita kusta menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan apa yang telah menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku, itulah keinginan hidupnya. Mendengar permintaannya, malaikat tersebut mengusap penyakit si penderita lepra itu. Ajaib, dalam sekejap, hilanglah penyakit yang dideritanya. Wajahnya pun jadi elok rupawan. Kulitnya elok, indah dipandang. Tak hanya itu, malaikat pun bertanya lagi kepada si penderita kusta. Wajahmu sudah bersih, lalu kekayaan apa yang paling kamu inginkan? Jawabnya, unta atau sapi. Kemudian ia dianugerahi seekor unta yang bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Itu doa malaikat menutup perpisahan mereka. Kemudian malaikat itu mendatangi orang kedua, pemuda berkepala botak. Malaikat bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Si kepala botak menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikkan orang-orang. Malaikat segera mengusap kepalanya, dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kemudian, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Ia kemudian dijawabnya, saya ingin beternak sapi atau unta. Atas pertolongan Allah, ia diberilah ia seekor sapi bunting. Kemudian malaikat turut mendoakan unta hamil itu. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini, sembari berlalu pergi. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta. Segera malaikat mengajukan pertanyaan padanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Tak butuh waktu lama, penglihatannya kembali. Itu setelah malaikat mengelus lembut kedua bola matanya. Kemudian setelah sembuh, malaikat pun bertanya lagi, pertanyaan persis pada 2 orang sebelumnya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Ia segera menjawab, kambing, tuturnya. Malaikat pun memberikan kambing betina yang sedang bunting. Waktu berselang lama, maka berkembang biaklah unta, sapi dan kambing tersebut, sehingga orang pertama mempunyai peternakan unta yang luas. Pun orang kedua, menjadi peternak sapi, dan orang ketiga mempunyai kambing yang sehat dan banyak. Seketika kekayaan sudah mereka terima. Kemudian datanglah malaikat itu lagi kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dengan menyerupai dirinya ketika masih sakit. Malaikat yang sedang menyamar itu berkata, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku meminta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku, pinta malaikat itu. Lantas apa jawab mantan penderita kusta itu? Saya punya tanggungan banyak. Mendengar itu, malaikat yang menyerupai orang penderita lepra itu pun berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah Anda ini yang dulu menderita lepra? Orang-orang jijik kepada Anda, lagi pula ada orang melarat, lalu Allah memberi Anda kekayaan. Sudilah Anda berbaik hati, kata malaikat itu mengingatkan. Dia malah menjawab dan ingkar akan nikmat Allah, sungguh, harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Jawaban kacang seolah lupa akan kulitnya. Segera malaikat itu berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula, tuturnya. Lalu malaikat beralih, dan datang pada orang yang sebelumnya botak dengan menyerupai dirinya.
dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada orang yang pernah menderita lepra. Namun malaikat itu ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh orang pertama itu, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian malaikat itu berkata, "Jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan semula, sebagai ancaman perpisahan." Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula, dan berkatalah kepadanya, "Aku adalah seorang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku," kata malaikat mengawali percakapan. Orang itu menjawab, "Sungguh, aku dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka, ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang Anda tidak sukai." Kata itu ia ucapkan sebagai mengenang nasib dulu. Mendengar itu, malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, "Peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridha kepadamu, dan Allah murka kepada kedua temanmu, dan mengembalikan keadaan mereka seperti sedia kala," itu tuturnya. Demikianlah 3 orang pemuda yang diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian diberi kesembuhan dan kekayaan, sayang mereka ingkar dan tak bersyukur. Nikmat itu akhirnya membawa mereka ke dalam kemurkaan Allah. Semoga kisah ini mampu memberikan hikmah pada kita semua. Itu saja penjelasan ringkas tentang 3 orang pemuda yang diuji Allah. Semoga kita tergolong di antara orang yang beriman. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video akan datang, dengan kisah lainnya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.